TNI AD dari Kodim 0824 Jember, Jawa Timur membangun jembatan perintis Garuda penghubung dua desa dan kecamatan setelah putus diterjang bandang. Jembatan ini untuk memulihkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga sejak 7 tahun silam. Seperti inilah kondisi jembatan darurat dari bambu yang berada di Desa Badan, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur yang rapuh dan rusak akibat diterjang banjir bandang yang terjadi hampir setiap tahun saat musim hujan. Kondisi bambu berikut tali pancang dan fondasi terlihat rapuh dan rawan amrol jika debit air di sungai mengalami kenaikan. Sebagai satu-satunya akses penting warga, jajaran TNI AD dari Kodam 0824 Jember dan sesuai program Presiden Republik Indonesia turun langsung dan mempercepat pembangunan jembatan perintis Garuda jenis gantung dengan panjang 36 meter dan lebar 1,5 meter dengan kekuatan mampu dilewati berat hingga 40 ton. Tak hanya sebagai solusi, jembatan ini juga bermanfaat untuk menghubungkan Desa Badean, Kecamatan Panting, dan Desa Pakis di Kecamatan Panti dan akan mampu memulihkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga. Jembatan ini akan menghubungkan wilayah dua kecamatan. Desa Badean, Kecamatan Bangsasari, menyambungkan kepada Desa Pakis, Kecamatan Panti. Bagaimana kondisi awalnya adalah adanya sungai yang memisahkan dua kampung, namun karena adanya kejadian banjir bandang yang terdahulu sehingga lebar sungai melebar menjadi 50 meter. Kami TNI AD bersama masyarakat bersama-sama membangun daripada jembatan perintis Garuda ini dengan harapan bisa menghubungkan kedua sisi kecamatan dan kampung dan bisa memberikan pembangunan di wilayah ini. Keberadaan jembatan perintis Garuda akan memangkas jarak tempuh warga sekaligus mempercepat aktivitas harian masyarakat. Sangat manfaatnya banyak. Satu dari ekonomi, memperlancar ekonomi, juga memperlancar akses pendidikan. Sejauh ini kalau nggak ada jembatan lewat mana? Nah kalau nggak ada jembatan Mas, ya ini bingungnya. Jadi 12 kilo kalau mau ke Desa Pakis, ini motor lewat Badian, terus lewat Partelon, pasti terus masuk sana. Tapi dengan adanya jembatan ini paling tidak sampai 5 menit. Sekitar 300 kilometer dari rumah saya di atas sampai ke Pakis itu. Artinya ini sangat bermanfaat. Nah, sangat bermanfaat sekali. Selain membangun jembatan di Desa Badean, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, pembangunan jembatan perintis Garuda juga dilakukan di 15 titik di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Dan saudara, seperti apa kiprah TNI Angkatan Darat membangun jembatan perintis untuk warga di Jember, Jawa Timur? Kita langsung membahas bersama Letkol Infanteri Rifki Muhammad Syuhada dan Dim 0824 Jember. Selamat pagi Pak Rifki, boleh dijelaskan apa yang menjadi alasan TNI Angkatan Darat untuk membangun jembatan perintis Garuda ini, Pak? Selamat pagi Mbak, selamat pagi Kompas TV, salam hormat dari kami di Jember. Terima kasih. Jadi kami Kodim 0824 Jember, bagian daripada Kodam Brawijaya, saat ini sebagai pelaksana pembangunan jembatan yang merupakan salah satu program unggulan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah. Kami saat ini dalam proses membangun 18 jembatan yang terdiri dari 3 jenis jembatan, 2 titik jenis jembatan gantung, 13 titik jenis jembatan beton, dan 3 titik jembatan angkot. Demikian, Mbak. Jadi total ada 15 jembatan yang rencananya akan dibangun begitu ya. Sejauh ini bagaimana sinergi TNI dan juga pemerintah daerah setempat terkait pembangunan jembatan ini, Bapak? Sinergi TNI dengan pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Jember, sangat terpadu dengan baik, khususnya dari data yang diberikan. Kami menindaklanjuti dengan masyarakat survei lapangan, kemudian kami TNI mewujudkan pembangunan ini dengan bersama-sama elemen masyarakat yang ada di wilayah, dengan bersama-sama
membangun jembatan tersebut, khususnya di daerah 3T yang cukup rumit dan kompleks dalam rangka pengangkutan material dan rangka melaksanakan pembangunan di titik tersebut, Pak. Untuk jembatan-jembatan ini sebenarnya kondisinya seperti apa sih Pak? Apakah memang ada yang sudah rusak, usang, atau memang belum terhubung wilayahnya Pak? Dari beberapa titik-titik tersebut bermacam-macam ya, kompleksitasnya. Ada yang sangat rusak, bahkan ada yang belum ada sama sekali, bahkan kami juga ada yang rekonstruksi daripada jembatan yang ada, karena memang kondisinya sudah tidak memenuhi daripada tuntutan yang ada di daerah tersebut. Sehingga satu persatu kami melaksanakan pembangunan tersebut, dari titik tersebut diharapkan mampu melaksanakan memberikan fungsi yang mendukung pembangunan daripada di daerah tersebut. Ada 15 jembatan yang rencananya akan dibangun. Bagaimana dengan targetnya? Kapan kira-kira semuanya akan rampung dan bisa dimanfaatkan oleh warga? Dalam rangka menyelesaikan tugas daripada pembangunan jembatan ini, kami mendapat waktu 45 hari. Kemudian dari titik tersebut memang harus diakui ada beberapa titik yang menemukan kompleksitas dalam rangka pembangunannya, karena sungguh terpencil, terdalam juga, sehingga kami harus melakukan akses mengangkut material dengan perorangan, dengan dibantu masyarakat, dengan mampu mengumpulkan dari material, sehingga juga konstruksinya juga harus kami datangkan dari wilayah kota, termasuk dalam penggunaan pengadaan listriknya. Kami menggunakan genset. Memang ada titik-titik yang kompleksitasnya cukup tinggi, Pak. Jadi kami memang membutuhkan banyak bantuan dari masyarakat dalam rangka mewujudkan daripada program. Jadi warga juga ikut membantu ya Pak, bergotong royong mempercepat pembangunan jembatan, betul Pak? Ya betul, Pak. Warga cukupnya antusias karena memang jembatan-jembatan tersebut selama ini sulit diwujudkan. Dari mereka mendukung dengan cukup semangat, bahkan juga beberapa di antaranya cukup bantu juga dengan memberikan logistik, menggunakan mengajak keluarganya untuk bersama-sama dengan kami melaksanakan karya bakti, ya, wujud kemanusiaan ini dengan rakyat yang sangat luar biasa menurut kami, Pak. Jadi memang ini diharapkan bisa dipercepat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Bapak, bagaimana dengan harapan dari TNI Angkatan Darat terkait dengan pembangunan jembatan Perintis Garuda ini, Bapak? Harapannya jembatan Perintis Garuda ini dapat terus dilanjutkan. Memang beberapa titik yang sangat sulit dijangkau oleh masyarakat, kami TNI akan membantu hadir di sana, mewujudkan bahwa negara hadir untuk rakyat di titik tersebut. Dan terkhusus untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami berterima kasih, dan program ini juga dapat sekali lagi mewujudkan kemanusiaan dengan rakyat di daerah, dan kami juga sangat senang berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang diharapkan bisa bermanfaat, terasa manfaatnya oleh masyarakat, dan ini bisa dirawat bersama begitu ya Pak untuk penggunaan jembatan Perintis Garuda. Terima kasih Bapak Letkol Rifki Muhammad Syuhada, dan di 0824 Jember telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Ya.